Dalam hidup, semua harus direncanakan. Harus berani ambil keputusan. Harus berani melangkah ke depan. Resiko dan tantangan yang selalu menerjang, tak kenal waktu yang semakin usang. Jerih payahku selama ini ketujukan untuk masa depanku nanti. Namun semua harta sekarang ini harus kuapakan uang ini. Penganggaran modal dan keputusan investasi. Apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal merupakan suatu kegiatan dalam melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal. Contohnya, untuk pembelian peralatan baru, memperkenalkan produk baru, dan memodernisasi fasilitas pabrik. Sehingga secara garis besar penganggaran modal dapat diartikan sebagai suatu proses menyeluruh menganalisis proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Penganggaran modal penting dikarenakan keputusan penganggaran modal berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Serta penganggaran modal juga dapat menaikkan ketetapan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dalam penganggaran modal terdapat tahap-tahap yang diperlukan. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. 3. Resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. 4. Dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal (cost of capital) yang tepat untuk mendiskontokan aliran kas proyek. 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. 6. Nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Penganggaran modal merupakan suatu konsep investasi. Penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar, dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang, serta mengandung resiko. Terdapat jenis-jenis investasi, di antaranya 1. Investasi yang tidak menghasilkan laba. 2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya. 3. Investasi dalam penggantian peralatan. 4. Investasi dalam perluasan usaha. 1. Investasi yang tidak menghasilkan laba. Investasi ini timbul dikarenakan adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Contohnya, pemasangan instalasi pembersih air limbah. 2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya. Tujuan dari investasi pada hakikatnya untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan perusahaan dengan adanya investasi ini sulit dihitung secara teliti. Pedoman yang dipakai adalah persen tertentu dari hasil penjualan, persen tertentu dari laba bersih suatu investasi yang serupa dengan yang dilakukan perusahaan pesaing. Contohnya, pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, serta biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. 3. Investasi dalam penggantian peralatan. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian dapat dilakukan jika biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari pergantian suatu peralatan berjumlah pantas bila dibandingkan dengan aktiva diferensial. 4. Investasi dalam perluasan usaha merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi perusahaan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk menambah kapasitas perlu adanya aktiva diferensial, berupa tambahan investasi, dan dapat menghasilkan pendapatan diferensial.
Dalam membuat keputusan penganggaran modal, terdapat metode-metode yang digunakan untuk menganalisis kriteria penilaian investasi, di antaranya payback period, average return on investment, net present value, internal rate of return, net benefit cost ratio, gross benefit cost ratio, dan profitability ratio. Dalam analisis kriteria investasi, hasil perhitungan kriteria investasi merupakan indikator dari modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomis. Perkiraan benefit cash inflows dan perkiraan cost cash outflows merupakan alat kontrol dalam pengendalian biaya untuk memudahkan dalam mencapai tujuan usaha atau proyek. Hasil perhitungan kriteria investasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penanaman modal. Keputusan yang timbul dari hasil analisis diantaranya menerima atau menolak, memilih satu atau beberapa proyek, atau menetapkan skala prioritas dari proyek yang layak. Payback Period Method. Metode ini sering pula disebut dengan istilah lain seperti payoff method dan payout method. Faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Perhitungan payback belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Payback Period Method mempunyai rumus payback period sama dengan investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Contoh soal misal, suatu rencana investasi membutuhkan investasi mula-mula akuntansi diferensial sebesar 80 juta rupiah. Diperkirakan laba tunai setelah pajak per tahun selama 5 tahun berturut-turut yakni 23 juta, 18 juta, 21 juta, 36 juta, dan 25 juta. Perhitungan payback period jika aliran kas masuk bersih tiap periode tidak sama. Dari soal tersebut, kita dapat membuat sebuah tabel untuk membantu menghitung lama waktu payback yang akan kita terima. Terlihat pada tabel ini. Dengan kesimpulan, dalam jangka waktu 3,5 tahun, investasi sudah dapat kembali sebelum masa umur ekonomisnya habis. Dalam metode payback, terdapat keuntungan dan kelemahan. Di antara keuntungannya adalah digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan risiko yang besar dan sulit. Dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. Cukup sederhana untuk memilih unsur-unsur investasi. Dan kelemahan dari payback sendiri ialah tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali. Pada tabel ini, kita akan mencoba menghitung lama waktu PBP yang akan kita terima. Informasi yang dibutuhkan ialah jumlah investasi setelah didiskon, jumlah akumulasi benefit kurang dari harga investasi, dan nilai benefit ketika total benefit setara dengan investasi. Berdasarkan data yang telah kita dapat dari tabel sebelumnya, PBP dapat dihitung sebagai berikut. PBP sama dengan 5 plus 32.712 dikurang 29.137 dibagi 7.778. PBP sama dengan 5 ditambah 0,4596. PBP sama dengan 5 tahun, 5 bulan, 15 hari. Untuk nilai TP-1 dihitung secara kumulatif dari nilai benefit yang telah didiskon, sama dengan 29.137. Dikarenakan pada tahun kelima terdapat kumulatif benefit di bawah jumlah investasi yang telah didiskon. Nilai BP yaitu jumlah benefit pada PBP adalah sebesar 7.778. Berarti pada tahun ke-6 terdapat jumlah kumulatif benefit yang sama dengan jumlah investasi. Selanjutnya terdapat average return on investment method. Metode ini juga disebut sebagai accounting method atau financial statement method dengan rumus sebagai berikut. Kriteria penilaian metode ini ialah suatu investasi dapat diterima jika tarif kembalian investasinya memenuhi batasan yang ditetapkan oleh manajer. Jika pengambilan keputusan belum memiliki batasan tarif kembalian investasi, maka dari beberapa investasi yang diusulkan untuk dipilih suatu investasi yang memberikan tingkat kembalian yang terbesar. Keuntungan dari metode ini ialah metode ini telah memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Kelemahannya, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi. Metode tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap.
Net Present Value Method atau disingkat NPV, dalam keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya. Informasi yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai, yang merupakan penghematan biaya operasi tunai di masa mendatang sebagai akibat dari penggantian aktiva tetap tersebut. Penghematan biaya tunai yang diperoleh dengan adanya penggantian aktiva tetap tersebut dikurangi atau ditambah dengan dampak pajak penghasilan akibat biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap, kemudian dinilai tunaikan dengan tarif kembali yang tertentu. Kriteria penilaian NPV. Apabila jumlah nilai tunai lebih besar daripada aktiva diferensial, maka usulan investasi dianggap menguntungkan dan sebaliknya. Perhitungan nilai tunai dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Dengan faktor 1/1 plus I pangkat N tercantum dalam suatu daftar bunga yang dibuat untuk berbagai tarif kembalian dan jangka waktu, seperti tabel di bawah ini. Contoh kasus, Mr. Frankie merencanakan untuk menginvestasikan dananya untuk pembelian mesin giling seharga 300 juta rupiah. Mesin tersebut diperkirakan berumur 5 tahun tanpa nilai residu pada akhir tahun. Atas dasar aliran kas masuk bersih, diperkirakan sebesar 65 juta rupiah per tahun, dengan tarif kembalian 10% per tahun. Berdasarkan informasi tersebut, keputusan apa yang harus diambil dari investasi tersebut jika digunakan Net Present Value Method? Perhitungan nilai tunai kas masuk bersih. Kita dapat membuat sebuah tabel untuk membantu menghitung nilai NPV dari soal tersebut. Dengan kesimpulan, investasi sebaiknya ditolak, dikarenakan aliran kas masuk bersih lebih kecil dari nilai investasi yang ditanamkan. NPV untuk keputusan investasi. NPV merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. Proyek diterima jika NPV-nya adalah positif. Dengan rumus NPV sebagai berikut. Kriteria dari NPV. NPV lebih besar dari 0, usaha atau proyek layak untuk dilaksanakan. NPV kurang dari 0, usaha atau proyek tidak layak untuk dilaksanakan. NPV sama dengan 0, usaha atau proyek berada dalam keadaan BEP di mana TR sama dengan TC dalam bentuk present value. Untuk menghitung nilai NPV, diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan. Contoh soal NPV untuk keputusan investasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian, diketahui dana investasi sebesar 35 juta rupiah dialokasikan selama 2 tahun, yaitu tahun persiapan sebesar 20 juta dan tahun pertama sebesar 15 juta rupiah. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua dari pengembangan konstruksi. Jumlah biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta rupiah per tahun. Dan untuk tahun-tahun berikutnya seperti pada tabel. Benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil-hasil pertanian. Kegiatan produksi dimulai pada tahun kedua dengan jumlah penghasilan sebesar 10 juta rupiah. Sedang tahun-tahun berikutnya seperti terlihat pada tabel. Berdasarkan data di atas, apakah rencana pembukaan industri yang mengolah hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan bila dilihat dari segi NPV dengan diskon faktor sebesar 18%. Dengan rincian tabel sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus yang lain, NPV dapat juga dihitung dengan bantuan tabel tersebut. Pada tabel tersebut, nilai cost dan benefit langsung dikalikan dengan nilai DF, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut. NPV sama dengan 69.080 dikurang 57.966. NPV sama dengan 11.114 atau sama dengan 11.114.000. Sehingga hasil menunjukkan bahwa NPV lebih besar daripada 0. Ini berarti gagasan usaha proyek layak diusahakan. Internal Rate of Return atau disingkat IRR untuk keputusan investasi. IRR adalah suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan nilai NPV sama dengan 0. Jika nilai IRR lebih besar dari SOCC, Social Cost of Capital, maka proyek dikatakan layak. Jika IRR sama dengan SOCC, berarti proyek pada BEP.
Jika IRR kurang dari SOCC, dikatakan bahwa proyek tidak layak. Untuk menentukan besarnya nilai IRR, harus dihitung dulu NPV 1 dan NPV 2 dengan cara coba-coba. Jika nilai NPV 1 bernilai positif, maka diskon faktor kedua harus lebih besar dari SOCC dan sebaliknya. Dari percobaan tersebut, maka IRR berada antara nilai NPV positif dan NPV negatif, yaitu pada NPV sama dengan 0. Untuk menghitung nilai IRR, data yang dibutuhkan ialah I1, I2, NPV 1, dan NPV 2. Berdasarkan dari data-data yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus IRR. Menjadi IRR sama dengan 0,18 ditambah 11.114 dibagi 11.114 ditambah 48 dikali 0,24 dikurang 0,18 sama dengan 0,23947 atau 23,97%. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa IRR 23,97% lebih besar dari SOCC sebesar 18%. Berarti proyek tersebut layak untuk dikerjakan. NPV versus IRR konflik. Metode NPV dan IRR menghasilkan keputusan yang sama antara menerima atau menolak proyek independen. Tetapi jika proyek bersifat mutually eksklusif, maka timbul konflik peringkat. Jika terjadi konflik, maka metode NPV sebaiknya yang digunakan. NPV versus IRR dalam asumsi reinvestasi. Metode NPV mengasumsikan bahwa arus kas direinvestasi pada biaya modal perusahaan. Sementara metode IRR mengasumsikan reinvestasi pada IRR proyek. Reinvestasi pada biaya modal umumnya merupakan asumsi yang lebih baik karena hal ini lebih mendekati pada kenyataan. Net Benefit Cost Ratio atau disingkat NetBC untuk keputusan investasi. NetBC adalah perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dengan net benefit yang telah didiskon negatif dengan rumus sebagai berikut. Jika nilai NetBC lebih besar dari 1, berarti proyek usaha layak dikerjakan. Jika nilai NetBC kurang dari 1, berarti proyek tidak layak untuk dikerjakan. Jika NetBC sama dengan 1, berarti cash inflows sama dengan cash outflows, BEP, atau TR sama dengan TC. Dari tabel ini, untuk menghitung nilai NetBC, data-data yang diperlukan ialah jumlah net benefit negatif yang telah didiskon, yaitu sebesar 32 juta. Lalu, jumlah net benefit positif yang telah didiskon, yaitu sebesar 43 juta rupiah. Dari data-data yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus NetBC, sehingga menjadi 43.825.582 dibagi 32.713.870 sama dengan 1,3396 atau dapat disederhanakan menjadi 1,34. Sehingga hasil perhitungannya menunjukkan bahwa NetBC lebih besar dari 1. Berarti proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Gross Benefit Cost Ratio atau dapat disingkat Gross BC untuk keputusan investasi. Gross BC adalah perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon, dengan rumus sebagai berikut. Jika Gross BC lebih besar dari 1, berarti proyek layak dikerjakan. Jika Gross BC kurang dari 1, berarti proyek tidak layak untuk dikerjakan. Jika Gross BC sama dengan 1, berarti proyek dalam keadaan BP. Dari contoh 1, tabel persiapan NPV, Gross BC dapat dihitung sebagai berikut. Gross BC sama dengan 69.077.839 dibagi 57.964.101 sama dengan 1,1917 sama dengan 1,19. Gross BC menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan. Rinciannya dapat terlihat pada tabel ini dengan angka warna biru. Profitability Ratio atau PR untuk keputusan investasi. PR adalah rasio perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasi dalam pemeliharaan dengan jumlah investasi. Nilai dari masing-masing variabel dalam bentuk present value telah didiskon dengan DF dari SOCC.
dengan rumus sebagai berikut. Jika PR lebih besar dari 1, berarti proyek layak dikerjakan. Jika PR kurang dari 1, berarti proyek tidak layak dikerjakan. PR sama dengan 1, berarti proyek dalam keadaan BEP. Untuk menghitung nilai PR dari tabel ini, data yang dibutuhkan ialah total nilai investasi setelah didiskon, total nilai biaya operasi setelah didiskon, total nilai benefit setelah didiskon. Berdasarkan data-data yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus untuk mencari nilai PR. Sehingga PR sama dengan 69.078 dikurang 25.253 dibagi 32.712 sama dengan 1,3397 atau dapat disederhanakan menjadi 1,34. Sehingga hasil perhitungan menunjukkan bahwa PR lebih besar dari 1 berarti proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Atas penjelasan yang diberikan tadi, sudah jelas keputusan ini. Investasi harta berhati-hati demi masa depannya nanti. Demi masa depan yang cerah saat hari tua menanti. Berhati-hatilah mengambil keputusan berinvestasi.